Halo. Halo. Kalau yang nontonnya via video mungkin melihat kita pakai baju yang sama ya. Tapi kalau via audio nggak ketahuan nih. Iya. Oke. Halo teman-teman sekalian, gue Jimmy, 27 tahun. Gua Chris, 35 tahun. Kita bukan pakar. Kita sama seperti kamu-kamu semua. Ya, kita adalah pejuang ketenangan. Ya. Lanjut dari episode yang pertama, setelah kita udah sharing tentang apa yang kita rasain, Iya. gimana kita kena, Betul, pengalamannya. Yang gue yakin pasti teman-teman rasain sama juga, ngerasain hal yang sama seperti apa yang kita rasakan. Bener. Karena setelah gue juga sering gabung di grup-grup anxiety, Bang. Oh gitu. Ya, gue banyak gabung di grup Facebook anxiety disorder gitu-gitu. Bergabungnya gue ke grup itu membuat gue sadar kalau ternyata banyak orang yang merasakan hal yang gue rasakan juga gitu. Jadi kita udah cocok paham sebenarnya kalau kita tuh sebenarnya sama gitu ya, apa yang kita rasakan. Nah sekarang kita mau ngebahas gimana kita bisa survive waktu itu, langkah-langkah apa aja yang kita lakuin saat kita bisa survive gitu. Mungkin Jimmy bisa cerita. Oke. Sebenarnya kalau yang dihitung duluan yang kena tuh dan yang pasti duluan survive tuh Bang Chris. Cuman karena pasti lebih panjang ceritanya Bang Chris, gue coba cerita yang gue dulu. Kebetulan kenal Bang Chris pas dia udah sembuh dan gue bisa survive. Jadi saat gue tahu gue itu anxiety disorder, hal yang gue lakukan pertama adalah gue tidak langsung menuruti apa yang disampaikan Bang Chris gitu. Karena Bang Chris kan waktu itu langsung menyarankan untuk coba ke guru yang membantu Bang Chris sembuh waktu itu gitu. Metode yang diajarkan oleh gurunya Bang Chris untuk dilakukan. Saat itu gue nggak langsung lakuin karena saat itu kan kondisinya kita bingung mau ngapain, kita nggak tahu mau ngapain, nggak ada yang bisa ngajarin juga. Betul, semuanya pengen sembuh aja, cara-caranya nggak tahu. Akhirnya gue coba cari-cari tentang anxiety disorder di Google banyak. Ya, jadi gue nyarinya GERD, anxiety GERD waktu itu gue nyarinya. Lalu muncul banyak tuh Bang di Google. Benar. Metode-metode penyembuhan. Dan yang waktu itu gue alamin adalah berapapun biayanya gue mau bayar. Iya, sama gue juga gitu dulu. Apapun mau dijual. Iya. Mau nyembuhin. Pengen bebas lah dari ini itu. Untungnya gue nggak ketemu dukun waktu itu. Untungnya gitu. Kalau mungkin kalau gue ketemu dukun, gue ke dukun Bang saat itu. Iya benar ya. Dukun kan nggak boleh di Google kan gitu. Iya. Akhirnya gue ke Google, gue nemu ada satu, gue nggak mau mendiskreditkan salah satu lembaga ya, pokoknya ada satu kayak klinik gitu pengobatan anxiety GERD, dan lu bakalan sampai sembuh katanya. Biayanya itu 35 juta. Yang lu pernah kasih tau gue waktu itu. Iya. 35 juta kalau ikut itu dari awal sampai habis lu pasti sembuh. Saat itu gue mau. Gue udah menghubungin caranya gimana gitu-gitu, tapi untungnya saat itu mereka slow respon. Akhirnya gue skip lagi ke cari Google yang lain, adalah metode namanya hipnoterapi. Nah, gue bikin jadwal, waktu itu kalau nggak salah jadwalnya di hari Senin, gue nyarinya di hari Jumat. Karena gue saat itu dalam kondisi nggak mau menunggu, karena ini kalau bisa hilang kan, nggak mau menunggu gitu. Dan ya teman-teman, gue mau ngasih tahu, ini berproses, kita nggak instan. Bang Chris 2 tahun, gue setahun, itu nggak cepet ya nyembuhin. Iya, dan jangan expect untuk cepet, jangan. Iya, jangan. Ini berproses, tapi kalian bisa sembuh. Ya kita sebut kata sembuh lagi lah ya. Sembari gue nunggu jadwal gue hipnoterapi itu, ya kan tuh nunggu sampai hari Senin ya Bang ya, jadwalnya baru bisa muncul. Nah gue tuh coba buat karena udah panik banget, gue akhirnya pergi ke rumah sakit buat langsung kontrol ini ke psikiater. Oh, lu sempet ke psikiater? Gue sempet ke rumah sakit. Dapat obat? Rumah sakit itu dapat obat, tapi nggak gue tebus. Karena saat itu kondisinya gue udah terlalu banyak dapat knowledge. Ini bahayanya ya. Gue dapat knowledge kalau orang-orang minum obat itu bisa berbahaya, nanti ketergantungan gitu. Padahal sebenarnya ya nggak masalah gitu, nggak apa-apa aja sebenarnya, boleh aja. Tapi lu balik lagi ke lu nanti cara nyikapinnya gimana gitu kan. Iya. Akhirnya gue sampai nunggu, gue ke rumah sakit. Nah di rumah sakit itu gue coba buat ngehubungin guru yang nyembuhin Bang Chris. Gue chat gitu. Gue pengen gini, gue kondisinya begini Pak gitu. Gue manggilnya Bapak kan Pak, gini. Nggak usah bingung, itu pikiran, itu bisa disembuhkan kok, tenang gitu. Akhirnya setelah itu, karena ini gue akuin ya, semua orang penyintas anxiety pasti ngerasain setiap ada orang yang berusaha nenangin kita, itu agak ngelegain Bang. Iya kan? Kayak rasanya dirawat, ada yang ngerti. Setiap ada orang yang ngerti tentang apa yang kita rasain, itu pasti kita ngerasa lega. Saat itu kondisinya gue di depan ruang tunggu psikiater. Gue nggak jadi itu.
Lu nggak jadi. Gue pulang. Oh iya. Gue pulang. Oke. Karena gue yakin, oh ya udah ini cuma pikiran. Oke. Timbul lagi dong. Besok gue berangkat lagi ke psikiater lagi. Nah itu gue jadiin tuh ngobrol, gue cerita. Psikiaternya cuma ngasih tahu, tapi itu semua yang ada di pikiran kamu nggak benar kan? Maksudnya itu bukan sesuatu yang benar kan? Iya dok, gitu. Ya, nggak boleh diturutin ya, gitu-gitu macam-macam. Dikasih resep dokter, gitu. Gue mau ngambil obat, gue discuss lagi ke istri gue. Yang aku tebus nggak obatnya nih, gitu. Oh takut ketergantungan ya, balik lagi ke kamu. Tapi kayak keyakinan diri gue nggak mau ketergantungan obat, nggak gue ambil tuh akhirnya. Seiring waktu berjalan, akhirnya Senin gue pergi ke hipnoterapi itu. Nah gue coba ke hipnoterapi ya, gue budgetnya itu sekitar 1,5 juta. Gue ketemu di Google, akhirnya gue dateng di hipnoterapi itu. Gue cerita ke abangnya, mas-masnya, permasalahan gue apa yang gue rasain, gue tuh dulunya gimana. Gue bilang tuh gue riang, gue suka ngebadut gitu-gitu. Gue suka bercanda ke orang-orang gitu. Akhirnya pas di anxiety, pas di terapi, dia emang gue tenang, gue relax di kursi tidur gitu, kayak duduk gitu, lampunya redup, lagunya sayup-sayup. Oh iya. Akhirnya dia bilang, ayo munculkan kembali Jimmy yang suka ngebadut. Oh di suggest ya. Dan gue saat itu ketawa sebenarnya bang, kayak yang bener nggak sih nih gitu, karena gue nggak merasa tertidur. Gue masih ngerasa bisa dengerin dia, gue masih sadar, gue kayak bisa ketawa, bisa nganggap itu lucu gitu. Oke. Lu nggak di 1, 2, 3 gitu nggak ya? Digituin, cuman gue merasa kayak nggak tidur pules kondisi. Enggak, kayak yang dia nyuruh taruh semua permasalahannya di satu titik. Oh mungkin itu metode yang diterapin di tempat dia kan? Ya, mungkin ada lagi lain ya. Titik di sini gitu, Pak. Akhirnya gue ngerasa gue cabut dari situ, nggak ngaruh nih buat gue gitu. Kira-kira gitu tuh bang. Dan gue ngerasa kayak masih nggak efektif nih hipnoterapi nih gitu. Sampai pada akhirnya gue buka YouTube, gue tulis lah, karena kebetulan gue udah tahu nih namanya anxiety disorder. Gue tulis nih anxiety disorder. Biasanya YouTube tuh suka ngasih sesuatu yang gratisan tapi efektif gitu kan. Iya benar. Ketemulah ada video namanya, ya gue promosiin sekalian, teman-teman bisa kesana juga, namanya Zikri Haddad bang. Zikri Haddad. Iya, Zikri Haddad itu dia adalah penyintas juga, dan dia bisa sembuh. Gue nonton baru satu video itu udah langsung ngebangkitin semangat gue, karena dia ngasih tahu lu nggak sakit gitu. Iya. Lu nggak perlu khawatir. Tapi ini kan nggak instan ya, butuh makan waktu lama untuk nyembuhin gitu. Jadi walaupun gue udah nonton Zikri dan itu udah lumayan nenangin pikiran gue, tapi kadang masih ada bentrok di dalam diri gue gitu tentang metodenya gitu. Akhirnya tetap ada nih si anxiety. Akhirnya gue coba meyakinkan, karena ini gue udah yakin itu penyakit pikiran, gue mencoba meyakinkan pikiran gue kalau I'm fine, gue fine gitu. Dengan ya gue tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang meyakinkan pikiran gue kalau gue fine. Benar. Gue olahraga, gue makan yang sehat. Jadi bisa dialihkan ke hal-hal lain yang positif. Karena kalau begitu dia muncul, wah lu sakit, gue langsung bilang enggak, I'm fine. Gue udah olahraga tadi pagi, gue udah makan sehat. Gue udah ngelakuin hal-hal yang sehat. Dilawan balik aja ya. Itu gitu. gue sih bang. Mungkin sekarang balik ke cerita lu. Gue mungkin tambahin cerita sedikit pengalaman orang ya. Oke, Karena boleh. itu relate banget sama cerita lu yang sempet ke psikiater dan mau nebus obat. Tapi kan lu nggak jadi. Nah, jadi ini cerita yang mungkin bagus buat kita share ke teman-teman. Gue punya teman yang sudah didiagnosa dia mengalami 2 mental illness. Yang pertama dia berangkat dari anxiety disorder, lalu kedua bipolar. Waduh, oke. Ya, nah bipolarnya ini untung masih tahap awal sekali ya, ringan sekali. Nah, kenapa bisa begini? Setelah didiagnosa sama psikiater, dia itu ternyata punya trauma masa kecil, di mana diklaim walaupun tetap dengan positive thinking dari psikiaternya bahwa ini bukan berarti tidak bisa sembuh, tapi butuh proses yang sangat lama. Oke, nah sekarang itu diagnosanya. Lalu obat apa sih sensasinya dia pas dia minum obat yang dia tebus itu? Rasanya tuh seperti ditekan sini sama sini. Jadi sini tuh dada sama kepala ya. Jadi itu kayak di obat itu bikin tenang. Oke. Jadi obatnya itu men-trigger hormon beberapa hormon di badan kita untuk
ngasih sensasi Relax. rasa relax di badan kita. Iya. Nah, Oh, gue sebenarnya minum juga bang obat yang kayak gitu minum. herbal tapi Oke. yang dulu ingat gak sih Oh, iya, gue iya, suka iya. bawa Damiana, Iya, itu. Damiana terus apalagi namanya tuh pokoknya herbal yang bikin gue sama. Itu tuh sebenarnya cuma membuat ketenangan sementara sebenarnya. Jadi obat itu sebetulnya ada benernya juga. Iya, ada benernya. Nah, kenapa benar? Karena dia memang secara real memang memaksa Meringankan. badan kita Relax. untuk memproduksi. Ini kan tentang chemical kan. Iya. Badan kita isinya kan hormon, Iya. darah segala macem. Nah kalau misalnya Apa sih namanya istilahnya kayak serotonin gitu serotonin, ya, dia, gitu-gitu lah ya. Iya kayak gitu-gitu benar. Iya, memicu itu. Nah, kenapa harus dipicu obat? Karena kita belum sanggup Untuk untuk menyembuhkan memicu sendiri. Iya, untuk menyembuhkan diri sendiri itu masih belum Benar, sanggup. kayak Iya. gitu. Nah, kita kan masih namanya manusia. Oke, gini. Kalau misalnya gua ngerasa sedih, kita selalu berpikiran ada alasan buat kenapa sih kita sedih. Lalu kita cari alasan lain Iya. buat jadi seneng lawannya. Entah itu shopping atau apapun yang sifatnya eksternal, bener nggak? Betul. Iya kan? Eksternal itu di luar kendali kita Di ya. luar kendali kita. Nah, misalnya kita tinggalnya sendirian di rumah, terus pasti kan rasanya sepi. Kita pasti nyari keramaian buat merasakan ramai. Iya. Karena kita belum sanggup meramaikan diri Diri kita kita, sendiri. iya, menciptakan keramaian dalam diri, Iya. iya. Jadi metode yang udah dilaluin sama Jimmy sekarang adalah dengan membangkitkan kesadaran itu sebenarnya tujuannya ke situ, Iya. Jim, iya kan? Jadi sebenarnya boleh kok kalau teman-teman tuh Iya. datang ke psikiater, minum obat, Boleh. dikasih resep, boleh banget. Selagi teman-teman belum bisa ngatasin sendiri. Bener. Karena gua pun saat mempelajari cara mengatasi sendiri, gua minum obat. Iya. Walaupun ya obatnya bukan chemical, karena ya gue juga sekarang pun meyakini kalau chemical tuh there's nothing wrong with obat-obatan yang diciptain dokter, karena mereka pakai riset. Bener. Mereka risetnya mendalam, sekolahnya lama Bener, gitu. bener. Dan obat itu ya bahkan herbal pun ada efek samping loh teman-teman, jangan salah gitu. Iya. Herbal pun juga memiliki side effect. Jadi sebenarnya sama aja, boleh-boleh aja gitu minum obat yang diberikan oleh Iya. dokter. Selagi kita belum mampu buat nyembuhin sendiri. Betul. Tapi sembari itu ya kita Tetap ke fokus ke metode metode penyembuhan yang penyembuhan sendiri, iya. karena penyakit ini bukan penyakit eksternal. Kayak Bener. misalnya luka begini perlu obat merah. perlu obat merah Bener. eksternal. Ini Bener. penyakitnya di dalam yang bisa Iya. disembuhkan oleh lu sendiri. Iya, gitu. kalau ini kita kan udah sama-sama tahu nih, berarti dia pikiran ini tuh induknya ada di pola pikir. Iya, Berarti pola pikir yang yang harus disembuhin, dibenerin, beneran. ya, pola Iya. pikirnya yang harus disembuhin. Dan terserah metodenya apa aja. Apa aja? Apa aja, bisa So, aja iya. kalau gua contohnya ya tadi gua meyakinkan diri gua kalau I am fine terus dengan gua menjaga pola hidup gua. Pola hidup gua yang kalau misalnya dia muncul gua langsung enggak, you're fine gitu. Bener. Gitu. Macam-macam yang Atau bisa. kalau di antara kalian ada yang misalnya ada yang kenal tentang dengan meditasi, mau lakuin lewat meditasi, itu bisa. Bisa banget. Bisa. Atau misalnya kalian muslim pengen sholat 5 waktu rajin dan setiap itu muncul kalian hajar dengan sholat tapi itu bisa hilang, boleh juga, nggak masalah. Iya. Gitu. Intinya adalah gimana caranya jangan sampai dia yang nyalip kita duluan. Betul, itu sih Iya. benar, Mak. Nanti pelan-pelan dia akan capek sama kita. Capek, bener. Sebenarnya mekanismenya kalau kita ngelihat semua di pengalamannya Jimmy sampai Jimmy survive adalah ada dua subjek di sini. Iya. Pertama Jimmy yang Jimmy asli yang bisa ketok palu mau dia ikutin Iya. pikiran Jimmy atau tidak, itu Jimmy asli. Lalu Jimmy versi pikiran, Iya. bener nggak? Kalian notice di situ. Ketika dia muncul, Jimmy counter. Iya. Jimmy asli counter. Jadi ini gimana caranya kita stay on Jimmy asli? Iya. Sebenarnya Selalu gitu. stay dengan diri lu yang asli. Iya. Nah jadi itu kan berarti banyak banget hal-hal yang perlu dipelajari tuh bang, panjang tuh. Panjang. Yaitu mengenali si Jimmy asli. Bener. Nah, Nah. ini sebenarnya intinya Iya. untuk bisa lepas dari itu semua tuh mengenal si Jimmy asli, Iya, mengenal yang kamu asli ya. Oke, itu akan kita bahas lagi di episode berikutnya. Episode berikutnya. Jadi Stay kita tune. udah sepaham dengan apa yang kita rasa sama. Kita udah sepaham kalau ini sebenarnya bukan penyakit. Kita udah sepaham kalau ini adalah penyakit yang sifatnya bukan eksternal. Benar. Yang lu nggak bisa nyembuhin pakai hal-hal yang eksternal. Benar. Kayak shopping, berenang, Benar. gitu-gitu misalnya atau apapun. Iya. Itu sebenarnya ada di diri kita sendiri. Berarti Benar. kemauannya adalah
Nyembuhinnya adalah dengan kemauan diri kita sendiri. Betul. Ngenalin kita yang asli, Kita siapa, yang asli, gitu. iya. Jadi biar kita bisa ngebedain dan Iya. kita bisa ngambil tindakan. Jadi jelas gambarannya mekanisme diri kita tuh seperti apa sih gitu. Iya. Ada berapa unsur sebenarnya dalam diri kita. Nah, ya. itu mungkin kita akan akan kita lebih jelasin lagi lebih dalam tentang itu di episode berikutnya karena ini lumayan panjang. Mungkin kita bisa kasih PR sederhana yang berguna kali ya. Iya, boleh. Buat mereka teman-teman nunggu episode selanjutnya, kalian bisa mulai lebih memahami arti sebuah kata. Oke. Oke. Baru nih gue gimana tuh? Ya, jadi contohnya, misalnya kalian ngerasa cemas, coba mulai lebih detail. Dibedah. Iya. Si cemas tuh apa? Iya. Oke. Itu lebih guna ketimbang kalian fokus buat keluar dari rasa itu. Jadi buat seiring waktu nungguin episode berikutnya mungkin mereka bisa. Iya. Cemas tuh apa sih? Apa sih cemas tuh penyebabnya apa sih? Iya. Dia tuh benda gitu. apa sih? Iya. Bentuknya gimana gitu Bener. ya? Atau misalnya arti hidup. Sebenarnya hidup gua ini buat apa sih? Yeah. Coba di breakdown lagi, hidup itu apa, gua itu apa. Oke. Ya, jadi kalian setiap yang muncul dikasih jeda untuk dibedah. Oke. Jadi jangan kemakan mentah-mentah sama pikiran yang muncul, perasaan yang muncul gitu. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang takut buat ngelakuin itu, jangan takut. Kita berdua, gue juga aman-aman aja. Gue aman-aman aja. Gue juga orang gila ya. Gue juga survive dari itu gara-gara ya gue coba mempelajari itu juga, ngelakuin PR itu. Oke. Kita lanjut di episode ketiga. Sekali lagi kita ingetin. Salam damai. Ya, salam damai ya. Sekali lagi kita ingetin, gue bukan pakar, Bang Chris bukan pakar. Kita adalah kalian semua teman-teman pejuang ketenangan. Nah,